Sampurasun masih dengan Raja Karya dan sekarang berada di Karawang. Pada hari ini kita baru menyelesaikan satu buah video klip. Lagu ini adalah karya Om Joni Sahilatua, adik dari almarhum Franky Sahilatua yang kita sudah bertahun-tahun sejak tahun 70-an kita dengar lagu baladanya. Dan ini perkenalkan ada Paman Kwek-Kwek, panggilan yang sangat akrab yang sering kita panggil. Namun di balik sebuah nama itu adalah pendongeng Nusantara, bagian dari itu. Karyanya banyak menginspirasi putra-putri Indonesia, terutama tentang hukum kearifan lokal ya, Kakak mau izin? Ya? Ya. Kang Kimung adalah seorang maestro musik alisasi. Gamelan, angklung, calung, karinding, segala macam dipadukan sehingga menjadi sebuah musik yang sangat luar biasa. Bung Joni Sahilatua, maestro tembang balada, pencipta lagu, dan arranger. Mungkin saya akan langsung sedikit wawancara ini akan saya sampaikan ke Bung Joni dulu ya. Hari ini bikin video klip dalam rangka apa sebetulnya? Lagi bikin video klipnya penyanyi ini Elhan Sakarya. Ketika saya jadi penyanyinya dan Om Joni Sahilatua di belakangnya, saya bertanya, apakah semeninggalnya Franky Sahilatua banyak generasi penyanyi balada? Banyak. Nah, terus ada nggak kira-kiranya misalkan tembang baladanya Franky yang sampai saat ini belum di-online-kan atau ada menyimpan sesuatu yang sangat besar? Ada itu Gending Keraton Jogja, belum pernah muncul di YouTube. Franky yang nyanyi? Ya, Franky yang nyanyi. Gending Keraton Jogja? Gending Keraton Jogja. Ada di library saya itu. Kapan akan dirilis? Segera. Oke, jadi gajah mati meninggalkan belalai, harimau mati meninggalkan tulang. Kalau pencipta lagu, sang maestro meninggal, apa yang ditinggalkan? Karya. Ini harta karun yang luar biasa. Gending Keraton Jogja. Sedikit aja temanya tentang apa? Yaitu mengenai sosok di Keraton Jogja. Itu liriknya yang bikin Franky. Lagu saya sama Franky, musik saya. Next episode. Dan sekarang ada Bang Kimung. Saya sekalian tayangkan juga rekaman kemarin lagi berlatih di sini adik-adik kita. Bagaimana cara menggabungkan musik kendang, karinding, gamelan dan segala macam sehingga menjadi, maaf ya, kalau saya buka di sini menyerupai Sunda Bali musiknya. Itu kombinasi dan kolaborasi dua culture yang berbeda disatukan. Bagaimana itu? Ya, kebetulan kalau budaya Sunda dan Bali itu sangat kental karena kita dengan Bali itu saudara. Jadi musikalitas Bali itu dengan Sunda sangat dekat sekali. Dia punya keterikatan emosional yang luar biasa. Secara histori Sunda Bali itu merupakan satu kesatuan baik dari musikalitas dari culture itu dan kombinasi yang sangat luar biasa. Tiba saatnya, kalau nama aslinya Bilo ini boleh dibuka gak sih? Om Hendro yang bertahun-tahun melintang langlang buana dari Gunung Kidul sana sampai ke bumi Nusantara Karawang. Saya yakin ada alasan yang kuat. Kenapa? Itu dulu saya pertanyakan. Ya gimana ya, namanya alam berpihak dan berkehendak saya seperti di sini. Tapi sedikit saya jelaskan, kalau ayah saya bilang di mana kamu berpijak, kamu harus mengangkat tradisinya. Seperti itu ya, seperti sekarang ini saya terjerumus di Kabupaten Karawang sejak 98. Ya ini sampai saat ini saya masih menggunakan ikat ini sangat kental filosofinya ya, untuk mengikat pikir yang baik. Jadi ingin menjadi orang baik itu ya harus belajar culture Sunda. Seperti tadi dikatakan nama Kang Timung, Bali dan Karawang ada Sunda ada kedekatannya apa? Karena Bali itu bagian dari Sunda kecil. Saya jadikan sejarah Sunda besar, Sunda kecil, di mana Sunda itu berasal bukan hanya sebuah suku tapi peradaban yang besar pada masa itu. Satu pertanyaan lagi. Di sini adalah Sanggar Lumbung. Di sini ada sendal tari dan musikalisasi dan gerak lagu sampai mendongeng ya. Berapa murid yang ada di sini? Ya kalau kita lahir tanggal 5 bulan 5 2005 sampai saat ini 2020 berarti 15 tahun atau 16 tahun jalan. Setiap tahun kita ada angkatan. Satu kali angkatan yang mendaftar itu bisa mencapai 350 orang dari 30 kecamatan di Kabupaten Karawang. Tapi yang diterima
bukan yang diterima sih, maksudnya yang lulus paling 14 atau 15 orang. Yang lulus 14 sampai 15 orang. Saya sempat bertanya kemarin kepada siapa namanya perempuan, saya lupa namanya adik itu, tapi saya tanya, berapa pendaftaran di sini? Enggak diterima pendaftaran. Ya kami sengaja membuat teater lumbung ini memang buat rumah atau tempat teman-teman milenial kalau bahasa sekarang ini, untuk gimana ke depan mereka punya fasilitas. Artinya fasilitas, saya daripada di jalan nongkrong bermusik di jalan, mending di sini. Untung ada Kang Kimung, ada teman-teman pemusik yang luar biasa, dan saya yakin Kerawang tidak kalah dengan kabupaten, kota, provinsi lainnya. Kalau Kerawang itu adalah lahar budaya. Tadi pertanyaan terakhir, tapi bonus pertanyaan. Kenapa tidak dimasukkan ke Dikti ataukah pemerintah daerah di sini memang tidak ikut campur dalam urusan seni dan budaya di sini? Dasarnya kalau pemerintahan manapun, saya meyakini dan saya yakin mereka memiliki kapabilitas melihat 4 sisi atau 4 program: penelitian, pelatihan, pengembangan, dan promosi. Saya yakin itu ada yang dilakukan. Tapi kami di sini Laboratorium Teater Lumbung yang hampir 1.800 siswa atau peserta di Lumbung ini, bukan kami tanpa pemerintah bisa, tidak. Biar bagaimanapun kami butuh pemerintah, kami butuh pengusaha, dan kami butuh seorang bapak angkat gitu ya. Bapak angkat untuk adik kita itu ya, yang bisa ngayomi membantu fasilitasi untuk lebih lancar mungkin ya. Maaf nih, bagi yang lihat tayangan ini tidak ada rekayasa, karena saya merasa terpanggil. Apa yang bisa saya mampukan, saya bukan mampu berani memberi langsung. Mungkin dengan cara ini salah satunya saya bisa tahu lebih banyak apa sebetulnya yang diperlukan di sini. Ya mungkin siapa tahu jembatan dari Anda datang ke sini bisa mendapatkan barokahnya budaya, dan akhirnya kalau kebudayaan itu sangat penting. Ya ada pesan sangat krusial dan sangat kuat lah dari saya. Ketika kita mau beragama tanpa mengenal budaya, kita nggak akan menjadi apa-apa. Aduh, kalau itu filosofi saya agak tinggi. Terima kasih Kanda, dan sekarang ke Kang Kimung. Kang, kalau selain di sini akan ngajar di mana lagi? Saya di Parabadina sama di UPH. Pak dosen ya? Gitulah. Dosen merangkap nayaga. Dosen merangkap nayaga. Tapi murid-murid juga ada yang belajar di luar atau menjadi eskul langsung? Sebetulnya tidak membuka eskul. Saya lebih senang hunting ke orang-orang yang mau belajar, mau berproses kreatif. Dimanapun berada, jauh dekat saya akan datangi. Asal ada niat untuk berlatih. Saya salut sama beliau. Beliau sampai pernah bilang sama saya, jangan panggil saya dulu ya Allah, ya Tuhan kami, sebelum kami bisa atau mampu membuat sekolah seni kejuruan di Karawang. Sekolah seni. Iya, cita-cita. Targetnya. Ini dua orang cita-cita yang sama. Tadi saya sudah kisi-kisi sudah saya sampaikan sebetulnya. Makanya apakah memang pemerintah di sini mengabaikan, mohon maaf ya, kepada pemerintahan saudara-saudara saya juga, bagaimanapun saya pemimpin masa depan calon di Jawa Barat, jadi saya belajar dengan ada cash yang ada di sini. Kalau bicara partai, saya dari Partai Berkarya. Kita sudah tahu Partai Berkarya komando di bawah Hutomo Mandala Putra, dan saya di sini melihat karena ada ekonomi kreatif. Mohon maaf nih agak berpolitik sedikit karena memang Promosi ya? bukan promosi juga, karena ini identitas. Iya. Nanti kan teman-teman nanya siapa sih? Nah, saya adalah mempelajari seni seperti dengan saya berkolaborasi dengan Bung Joni Sahilatua, yang selama ini memang orang pikir mungkin kemana nih, karena dulu-dulu jarang muncul. Sekalinya muncul, banyak vokalis-vokalis tembang balada baru. Masih buka, masih boleh itu. Kalau misalkan ada orang mau buat lagu balada masih boleh. Oh ya boleh lah, boleh. Ya saya dulu nggak muncul kan, memang ada Frankie kan, saya di belakangnya Frankie. Saya kan orang kreatif. Kalau Frankie itulah yang artis. Jadi sampai sekarang saya masih tetap orang kreatif belakang layar. Kalau toh sekarang muncul ya karena Frankie-nya sudah nggak ada, mau nggak mau saya mesti ya sedikit muncul lah. Di sini ada peluang. Jadi buat siapapun juga saya tadi lagi omongan saya barusan sedikit beberapa menit yang lalu, mulailah dengan lagu-lagu baru, jangan kebanyakan lagu cover. Bung Joni, terima kasih banyak. Sama-sama. Bung Kimung, terima kasih banyak. Pak Man, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman di seluruh khususnya Indonesia, hari ini kita berada di Karawang. Hari ini kita membuat sejarah, mengukir sejarah. Berkarya bersama kolaborasi Teater Lumbung, Joni Sahilatua, Bung Kimung, dan Paman Kuek-Kuek. Saya Lanja Karya, pemimpin masa depan YouTube channel. Silahkan untuk meng-share talkshow eksklusif ini. Jangan subscribe dan jangan like, tapi wajib share.
Saya hanya ingin masyarakat yang berada di YouTube saya maju bangkit bersama secara ekonomi. Terima kasih.